Jumpa lagi dengan Om Begawan dalam ngompol, ngopini politik yang unik, penuh intrik, menggelitik tapi menarik. Ya, sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat kepada para partai politik yang sudah lolos memenuhi syarat administrasi, yang besok akan bertarung dalam Pileg 2024. Semoga partai politik bisa menyiapkan wakil rakyatnya yang benar-benar baik dan kredibel. Ojo sak-sae. Ya, kita kembali pada ngopini politik. Masih ingat pernyataan Zulfan Lindan bahwa Anies itu antitesis dari Jokowi? Ingat kan? Pernyataan itu langsung dijawab Presiden Jokowi. Untuk membuktikan bahwa Anies memang antitesa Jokowi, maka penggantinya Anies di Jakarta ditunjukkanlah Bapak Heru Budi Hartono. Nah, jika saja seandainya andai kata Ahok itu seorang ASN, seorang pegawai negeri sipil dan pejabat karier, maka dia akan ditunjuk sebagai pejabat gubernur DKI yang sekarang. Pejabat sementara menggantikan Anies. Nah, ditunjuknya Heru Budi menandakan ada salah arah di ibu kota. Tidak banyak yang memperhatikan, namun dalam hal penunjukan Pak Heru ini justru yang merasa yang merasa sadar kok yang ditunjuk Pak Heru itu justru Novel Bamukmin. Itu loh, para pengasong Wiro Sableng, Pendekar 212. Dengan jumawa dia berkata akan mengepung balai kota DKI. Nah, yang mau dikepung siapa ini? Apa Pak Heru mau dikepung gitu loh. Baru beberapa hari menjabat mau dikepung. Novel Bamukmin itu gelisah. Heru Budi akan banyak membuka kelemahan Anies, makanya harus digoyang lebih dahulu. Nah, supaya apa? Supaya masyarakat Jakarta tidak percaya pada pejabat gubernur DKI pengganti ini. Nah, seperti apa sebenarnya? Gambaran bahwa pernyataan Zulfan Lindan itu benar. Makanya, ayo simak ngompol ngopini berikut ini. Pasca diusungnya Anies Baswedan sebagai capres dari Nasdem, salah satu pengurus DPP Nasdem, Zulfan Lindan, melontarkan pandangan. Bila Anies itu antitesis Jokowi. Nah, lalu terjadilah polemik. Karena seakan-akan Nasdem menantang Presiden Jokowi. Gara-gara pernyataan itu, Zulfan dinonaktifkan dari Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatera I dari DPP Partai Nasdem. Wah, payah kalau gitu itu. Nah, guna membuka mata Zulfan, para penggemar Anies, Presiden sengaja menunjuk Pak Heru Budi Hartono sebagai pejabat sementara di DKI, menggantikan Gubernur DKI Anies. Nah, pernyataan Zulfan memang konyol. Nah, kayaknya selama ini Jokowi bekerja tidak benar saja dengan menganggap Jokowi sebagai tesa atau tesis. Nah, Anies sebagai upaya memperbaiki atau antitesis. Nah, dari apa yang sudah banyak dikontribusikan Jokowi pada negara ini loh cara presiden kita mendidik masyarakat agar melek politik. Nah, biar semua tahu politik itu apa sebenarnya dan bagaimana. Nah, ini Jokowi memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Bertahan 2 periode
dengan beragam fitnahan dan tudingan tidak jelas, sebenarnya itu tidak mudah bagi Jokowi. Seandainya bukan demi negara dan bangsa ini, saya yakin saya, Jokowi pilih tetap sebagai pengusaha mebel. Jadi juragan mebel. Nah, terjunnya Jokowi ke kancah politik ini demi membenahi kesalahan yang ada, termasuk politisi macam Anies ini. Nah, penunjukan Heru justru seakan-akan ingin menyampaikan pada Nasdem dan juga masyarakat luas bahwa Pak Heru akan membenahi kesalahan yang dibuat Anies. Bahwa Heru Budi itu antitesis Anies. Pengen bukti? Sehari setelah dilantik, Pak Heru Budi Hartono gebrakannya sudah terlihat. Apa itu? Dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak seperti dilakukan oleh Anies. Apa itu? Nah, kembali membuka pos pengaduan warga balai kota. Ini jelas ini. Langkah kecil dan sederhana ini menunjukkan penutupan pos pengaduan yang diinisiasi Ahok dan ditutup era Anies. Ini dibuka kembali, melanjutkan programnya Ahok waktu itu. Nah, ketika ditutup Anies, ini merupakan kesalahan besar. Catat, ini kesalahan besarnya Anies. Pengaduan masyarakat DKI Jakarta. Anies Baswedan memang seorang politisi yang tidak menyukai prestasi orang lain. Nah, jika ada yang dipuja-puja masyarakat, maka harus dihabisin. Nah, tanpa tedeng aling-aling, entek iki wae. Kalau tidak diingat, masyarakat akan dibiarkan. Cuma ya lihat apa dulu programnya. Nah, contohnya Bundaran Semanggi, JIS, Transjakarta, MRT, LRT. Nah, tidak mungkin dibusukkan. Karena itu proyek fisik besar yang bisa dilakukan Anies. Yang bisa dilakukan Anies yang tidak mengglorifikasi. Nah, supaya tidak menerus diingat orang. Karena itu bukan prestasinya. Ingat itu, bukan prestasinya. Nah, langkah penting lain yakni mengingatkan agar pejabat DKI tidak mengambil cuti. Karena siaga banjir. Wah, ini gebrakan Pak Heru ini. Bulan ini curah hujan sedang tinggi-tingginya. Maka para pejabat tidak boleh meninggalkan kewajibannya. Minimal bila belum mampu menangani banjir, ikut merasakan dampaknya bersama masyarakat. Nah, bukan malah meninggalkan tanggung jawab. Nah, sewaktu bertemu Anies, Heru menegaskan akan mempertahankan program yang baik. Nah, dia tidak akan melihat siapa yang membuat program itu siapa, dia tidak melihat. Namun melihat apakah program itu banyak dirasakan masyarakat atau tidak. Nah, Heru sadar. Sebagai seorang ASN, dia tidak boleh bermain politik. Harus netral. Iya, ini dia tahu benar itu sebagai ASN. Maka dia harus bekerja dengan profesional. Heri sendiri bukan orang baru DKI Jakarta. Malah bisa dibilang dekat dengan presiden. Nah, sewaktu Jokowi awal menjadi gubernur dengan Pak Ahok waktu itu, Heru Budi menjabat wali kota Jakarta Utara. Wah, keren itu Pak Heru itu. Karena rekam jejaknya yang bagus dan hebat, kemudian naik menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bahkan pada tahun 2014 pernah ditawari Ahok untuk mengisi posisi calon wakil gubernur dalam Pilgub DKI dari jalur independen. Wah, itu menunjukkan bahwa Pak Heru itu orang hebat. Nah, begitu di Pilgub 2017, Ahok Jarot kalah, Presiden langsung menariknya ke istana.
diselamatkan gitu loh. Dijadikan kepala sekretariat kepresidenan. Nah, Jokowi tahu. Nah, Pak Jokowi tahu. Jika Pak Heru itu dibiarkan di DKI, maka karirnya akan nyungsep, akan rusak di bawah kepemimpinan Anies. Nah, Anies Baswedan itu memang bisanya semaunya selama 5 tahun menjabat itu sebagai gubernur. Nah, tapi Pak Heru Budi sebaliknya. Dia belajar banyak tentang integritas dan komitmen kepada Bapak Jokowi. Dia belajar banyak tentang tata kelola pemerintahan. Dia mempelajari pokok-pokok pikiran Jokowi tentang Indonesia. Hebat. Dibukanya pos pengaduan, penerimaan keluhan, adanya pungli, pengurusan tanah, termasuk pula loh pencalonan ketua RT. Lah ini. Masa mau nyalon RT saja dipungli? Alah kok bisa ya? Untuk pengurusan tanah diminta duit 150 juta sampai 2,5% harga tanah. Alah ya, warga Bambu Apus yang mengadakan masalah itu bercerita sampai 10 kali pengaduannya, tetapi tidak ada perkembangan sama sekali. Pun demikian untuk pungli pencalonan ketua RT. Wah, parah itu. Jadi ketua RT aja harus pungli. Di Jakarta mau jadi RT bayar. Parah itu. Parah, bener-bener parah ini. Warga yang mau maju diminta bayar 1,5 juta. Itu pakai duit loh itu. Orang nganggo godong gedang. Pada ketua RT itu fungsinya pelayanan pada warga. Nah, mungkin cuma di Jakarta aja mau jadi RT bayar 1,5 juta. Nah, kemudian kalau pengaduan soal banjir, jangan ditanyalah. Yang merasakan aja banyak. Menurut warga Pulau Raya, Pategokan, Jakarta Selatan, selama tinggal dari tahun 2013 hingga tahun 2020, rumahnya tidak pernah kebanjiran. Tetapi sejak tahun lalu banjir jadi sebuah hal biasa di lingkungannya. Kenapa seperti itu? Ini konyol. Konyol sekali ini. Nah, konyol lagi, seorang petugas PPSU atau petugas penanganan prasarana dan sarana umum dijadikan asisten di rumah lurah. Tahu kan penyebabnya apa? Ya, penyebabnya birokrasi itu pelayan rakyat, bukan dilayani rakyat. Nah, boso Jawane itu pamong projo gitu loh. Dudu pangreh projo. Padahal PPSU digaji negara untuk mengurusi layanan masyarakat umum. Bukan bekerja di rumah lurah. Wah, salah kaprah ini. Melayani atau jadi asisten rumah tangga lurah. Nah, itu berdasarkan pengakuan seseorang PPSU kepada Pak Heru. Pada Pak Heru lapor seperti itu. Jadi pengaduannya baru dibuka udah banyak sekali. Nah, coba tebak. Lurah itu niru siapa coba? Nah, kok beraninya begitu? Kalau tidak ada contohnya, mana berani lurah begitu nyuruh PPSU mengerjakan pekerjaan di rumah lurah. Heru menegaskan akan melakukan pantauan rutin dan tegas. Ayo berbenah. Masyarakat DKI berbenah. Jika tidak mau kena sanksi loh, dia meminta tidak ada pejabat di DKI yang memperkerjakan PPSU di rumah pejabat. Ingat itu dan catat itu. Nah, itu semua membuktikan bahwa diutusnya Heru Budi Hartono malah membalik omongan Zulfan Lindan. Heru Budi antitesanya Anies. Nah, iyalah. Seharusnya Surya Paloh hingga Anies serta konco-konconya termasuk SBY, AHY, JK hingga Presiden PKS Ahmad Saiku sadar diri. Mereka bakal kesulitan mengangkat citra Anies.
dengan kondisi Jakarta yang amburadul seperti sekarang ini. Nah, mereka lupa bahwa zaman sudah berubah. Masyarakat makin cerdas, makin terbuka, makin berani, dan mudah mendapatkan informasi apa yang terjadi sesungguhnya. Mau ditutupi seperti apapun, pasti akan terbongkar. Nah, sekarang zaman keterbukaan. Nah, Prabowo dan Gerindra saja bisa dibilang mereka sadar tidak ada gunanya berkolaborasi, apalagi koalisi. Pasca dicapreskannya Anies, apa Nasdem maksud saya, sudah ada komunikasi dengan Gerindra? Akan tidak ada. Tidak ada. Gerindra sudah sadar. Sebabnya apa? Sebab apa yang dilakukan di Jakarta tidak ada perubahan apapun. Itu penilaian dari Gerindra. Nah, beberapa tokoh kunci Nasdem juga undur diri. Nah, di beberapa daerah tapi banyak yang undur ini. Jika masih ngotot mengusung Anies, siap-siap risikonya bagi Nasdem. Nah, gimana? Cocok nggak? Cocok atau setuju atau tidak? Nah, gitu aja kawan. Kita jumpa lagi di ngompol berikutnya. Salam Om Begawan.